Terima kasih Anda masih menyaksikan Kompas Petang, Saudara. PDI Perjuangan menyambut baik munculnya Kami dan Kita karena dinilai baik untuk demokrasi Indonesia sebagai pengingat dan pengkritisi kinerja pemerintah. Nggak masalah ya, mau hadirnya bersamaan, kemudian juga apakah ada tujuan dan motif, ya itu silakan saja. Ini adalah bagian dari dinamika demokrasi dan mudah-mudahan ini memberikan hal positif bagi bangsa. Nah, Kang Maman jawab dulu tadi, kata Bung Refli, gimana caranya biar nggak bawa embel-embel relawan, karena ditakutkannya ada abuse of power kalau kata Bung Refli tadi. Iya, saya setuju apa yang katakan Bung Refli. Saya ingin jawab dulu. Yang pertama, saya sebagai anggota DPR tentu melaksanakan fungsi-fungsi ke-DPR-an saya. Baik legislasi, anggaran, di Komisi 8 kita pun ngomong program, termasuk mengkritisi. Soal misalnya ketika kita melihat amburadulnya data, maka saya ngomong soal validasi data dan akhirnya disetujui ada panja validasi data di Komisi 8. Sebagai anggota kajian MPR misalnya, saya terus menyuarakan bagaimana soal desa, soal undang-undang cipta kerja, dan lain sebagainya menjadi fokus pembahasan. Dan ini menjadi hal yang penting bagi saya sebagai anggota DPR. Tetapi saya lahir sebelum menjadi DPR itu adalah bagian dari civil society. Saya pernah dikontrak di NPTI dan sebagainya. Maka ketika kita melihat para relawan yang hari ini tetap bekerja, saya bilang, ayo kita hari ini sudah tidak perlu pakai embel-embel Jokowi Ma'ruf Amin, tapi kita harus pakai menjadi relawan wira bangsa Indonesia. Dan itu ternyata disetujui. Ketika kita deklarasi kita, itu langsung beberapa orang yang memang sudah bekerja di tengah masyarakat menyambut kita. Mereka meminta untuk lalu beberapa program soal ketahanan pangan, soal mitigasi bencana dan lain sebagainya menjadi bagian. Sehingga kita akan datang nanti dengan beberapa program yang betul-betul akan mendorong pemerintah bekerja lebih serius. Jadi sebenarnya kita ini akan mengkritisi pemerintahan ini secara konstruktif, secara jelas, dan memberi contoh yang terbaik termasuk kepada para birokrat yang betul-betul hari ini kita mengalami bukan hanya sekedar akan resesi, tapi kelumpuhan. Karena kelumpuhan itu dimulai dari mentalitas birokrasi yang harus diperbaiki. Nah makanya saya ingin mengatakan Bung Refli bahwa ketika kami menyatakan bahwa kita ini tidak boleh dan tidak akan pernah jadi partai politik, karena saya adalah anggota dari jadi kader dari Partai Kebangkitan Bangsa, dan kita betul-betul mengolah seluruh data masukan dari masyarakat ini lalu untuk terus berjuang untuk mencintai Indonesia. Jadi saya tidak hanya melihat kami, kita, atau siapapun nanti yang membuat asal demi tujuan yang baik, maka menurut saya ini adalah sesuatu yang penting bagi proses demokrasi ke depan di saat-saat pandemi dan kemungkinan resesi ke depan. Janjinya akan mengkritik juga pemerintah. Kalau Bung Refli melihatnya nuansa kritiknya akan seperti apa bedanya? Karena kalau unsur-unsur yang ada di dalam gerakannya kan juga beda pandangannya. Ya begini, sebenarnya kan kadang-kadang tujuannya sama, caranya berbeda ya. Penerimanya juga berbeda kan, biasanya begitu. Saya ini kan udah sering juga yang begini. Kalau sependapat dengan pemerintah biasanya diundang tuh untuk memberikan pendapat sebagai pakar hukum tata negara. Tapi kalau berbeda pendapat nggak diundang biasanya. Jadi udah biasa yang begitu itu. Jadi kadang-kadang isu itu sangat tergantung bagaimana posisi kita. Kalau posisi kita endorse pemerintah, maka biasanya pemerintah senang. Pemerintah kemudian memberikan tempat. Tapi kalau posisinya tidak mengendorse, pemerintah tidak memberikan tempat. Tapi itu adalah soal seni mengambil peran ya di publik ya. Makanya saya bilang kita akan memilih menjadi political society atau civil society. Kalau kita memilih menjadi civil society, memang yang namanya civil society ya, non governmental organization kalau dia menjadi organisasi, itu memang organisasi non-state, kelompok non-state. Karena kita tahu bahwa the state kan ada wilayahnya masing-masing, MPR, DPR, DPD, MA, MK. Nah, kami ini bukan itu semua. Karena bukan itu semua, posisinya pastilah di civil society. Kalau dia kemudian menjadi partai politik misalnya yang dituduhkan orang, maka dia bukan lagi civil society, tapi political society. Kalau sudah jadi political society, perjuangannya tidak murni lagi moral. Perjuangannya pasti kekuasaan. Makanya saya katakan, yang namanya gerakan moral atau moral movement itu, basisnya adalah nilai, bukan kekuasaan. Kan begitu? Jadi walaupun dia melakukan statement politik, mengeluarkan statement politik, tapi based on-nya nilai.
Makanya saya bilang saya nggak tertarik untuk mendukung orang-orang tertentu untuk jadi presiden, wakil presiden, dan lain sebagainya. Karena yang saya inginkan adalah bagaimana nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial itu bisa hidup dan nyata sebagai tujuan atau common platform kita berbangsa dan bernegara. Nah, caranya macam-macam, instrumennya macam-macam. Nah, salah satunya adalah instrumen di luar kekuasaan negara, di luar kaki-kaki pemerintahan atau institusi-institusi. Tapi kan tujuannya nilai, tapi dipastikan memang tidak, kalau Bung Refli tidak tertarik, tapi tidak ada satupun yang ada di dalam kami ini yang tertarik dengan kekuasaan, bisa dipastikan atau tidak, Bung Refli? Nah, kita harus membedakan antara kelompok dan orang, ya. Ya, orang itu kan bukan malaikat semua, bukan Refli Harun semua di dalam itu. Mungkin saja 1-2 orang berimajinasi terhadap kekuasaan dan lain sebagainya. Tetapi dia boleh melakukan itu tidak melalui kami. Kami harus menjadi moral movement, tidak boleh bicara kekuasaan, tapi bicara value atau nilai. Kalau dia bicara kekuasaan, misalnya bermimikri menjadi partai politik, maka ada 2 kemungkinan kalau orang kayak saya. Saya akan berjuang agar tidak menjadi partai politik, atau kalau kalah ya terpaksa keluar. Karena pilihan saya adalah pilihan values, nilai. Nah, values dan nilai ini kenapa menjadi penting? Karena aktor, penguasa itu bisa berganti at any time. Karena konstitusi kita mengatakan tidak hanya kalender pemilu, impeachment juga bisa. Tetapi negara Indonesia, bangsa Indonesia harus remain, harus tetap. Jadi kita harus bisa membedakan beda dari penguasa sama bangsa, beda pemerintah sama negara. Nah, begitu ya. Nah, Kang Maman, kalau misalnya tadi tujuannya value, kalau Bung Refli bilang kami ini harusnya bisa kolaborasi dong sama kita? Ya tentu. Apa yang dikatakan Bang Refli adalah sesuatu yang diperjuangkan oleh kita, bahwa kita ingin menjaga nilai-nilai kebangsaan, tujuan berbangsa dan bernegara. Dan dalam pidato saya kemarin itu, kita itu mengibaratkan Indonesia sebagai sebuah gerbong kereta api yang siapapun boleh jadi masinis atau petugasnya, tetapi jalur relnya, konstitusinya harus tetap dijaga. Karena bernegara itu adalah berkonstitusi. Nah makanya kalau kita dalam satu gerbong berbeda dan sebagainya ada sesuatu yang sangat-sangat biasa. Tetapi kalau ada yang di dalam gerbong itu tiba-tiba merangsek ke depan lalu nakut-nakuti masinis, mengancam-ancam petugas dan sebagainya, tentu Bang Refli akan menjadi orang yang saya ajak untuk men-stop orang itu. Karena yang kita butuhkan hari ini adalah bukan politik menakut-nakuti, mengancam, mengintimidasi, siapapun itu, dilakukan oleh siapapun. Tapi politik yang merangkul, politik yang membuat kita sebagai bangsa bisa kuat menghadapi pandemi. Dan tentu ini dilakukan oleh semua pihak. Saya merasakan itu hari ini ketika keliling ke daerah-daerah. Dan salah satunya saya yakin Indonesia bisa keluar dari pandemi dan tidak resesi karena kita punya sifat gotong royong dan ketahanan pangan kita secara mental akan terus dibangun. Secara nilai harusnya bisa berkolaborasi, tapi saya tertarik tadi waktu deklarasi Kang Maman bilang tidak ada kami, tidak ada kamu, yang ada kita Indonesia. Ini kaminya kami yang mana nih? Ya tafsirannya kan boleh saja kata Bang Refli. Ya kan? Yang penting saya setelah itu spontan banget mengatakan bahwa tidak boleh kita pakai narasi. Karena dalam bahasa kami itu mengisahkan ada orang lain yang tidak diajak. Sangat eksklusif. Tetapi kalau kita itu inklusif. Makanya kita ini punya filosofis bahwa kita ini unity of diversity itu. Bahwa kita ini bersatu walaupun kita beragam. Ya siapa tahu nanti Dewan Pakar dari kita adalah Bang Refli. Seperti itu. Dan saya akan minta Bang Refli untuk menjadi narasumber di beberapa FGD yang kita lakukan. Karena kita sudah merange beberapa pertemuan yang walaupun hanya terbatas 20 orang karena mengikuti protokol kesehatan. Seperti itu, dan saya yakin saya bisa ajak teman-teman di kami. Yang pasti kami akan melawan siapapun orang yang terus mencoba untuk mengadu domba anak bangsa dan sebagainya. Bukan kami, siapapun. Seperti itu. Oke, kalau dari Bung Refli, berarti bisakah ada kolaborasi, ide atau gagasan antara kita dan kami? Ya, saya senyum tuh dirayu Kang Maman. Jadi begini, kalau kita berjuang values, nilai ya, pertama yang harus kita sepakati nilainya dulu. Ketika nilai itu sudah disepakati, maka komponen yang mendukung siapa saja boleh. Contoh misalnya ya, saya mau mendorong agar presidensial threshold 0. Kan begitu? Itu salah satu yang ingin saya dorong di kami. Mudah-mudahan menjadi sikap kami, tapi belum menjadi sikap kami. Kalau misalnya nanti PKB ternyata seiring dengan kami misalnya 0 juga, lalu PKS 0 juga, PDIP 0,
berarti kan akan menjadi mitra aliansi dalam memperjuangkan agenda itu. Kan begitu? Tapi nanti suatu saat tiba-tiba PKB mikir lain lagi. Wah, ini kayaknya syarat-syarat impeachment sudah tercapai ini. Maka dia mau melakukan the initial of impeachment. Pemakzulan presiden misal. Kan itu kan konstitusional kan? Lalu dibawanya ke DPR. Tiba-tiba kemudian kami memiliki jiwa atau pemikiran yang sama. Maka kemudian kita cocok beraliansi di dalam isu itu. Misalnya begitu. Nah, ini contoh-contoh. Karena itulah menurut saya, di dalam memperjuangkan values itu kita tidak penting asal organisasinya. Tidak penting asal partai politiknya. Yang penting values yang disepakati sama, lalu kita mau memperjuangkannya. Nah, di antara values yang sama itu, pastilah values ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, sampai keadilan. Cuma memang caranya bisa berbeda-beda. Cara yang berbeda itu bisa membuat orang jadi slack. Nah, caranya beda tapi yang jelas silakan dijaga masing-masing, tujuannya memang untuk kebaikan bangsa dan negara ini, bukan semata untuk mengejar kekuasaan. Terima kasih Bung Refli, terima kasih Kang Maman atas waktunya di Kompas Petang. Terima kasih, Kompas. Ya, makasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Usai jeda